Yo yo yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama gue Lexi di channel Lexi Mewi. Oke, konten kali ini masih berhubungan dengan pergapian ya. Kali ini Lexi akan coba tunjukin atau bikin tutorial caranya membuat alat kultur Artemia ya. Kenapa Artemia itu penting buat gapi? Karena Artemia adalah salah satu makanan terbaik buat gapi-gapi kita ya. Banyak positifnya dari Artemia ini. Yang pertama, Artemia itu harus ditetasin dulu gitu ya. Jadi saat kita tetasin, nunggu waktu satu harian atau 24 jam, nanti dia netas dan dia jadi makanan fresh buat gapi kita. Agak sedikit berbeda dengan kutu air, cacing sutra gitu ya. Kalau cacing sutra itu kan dapat dari alam, kutu air juga hampir sama gitu ya. Sehingga kemungkinan besar membawa penyakit dari luar tuh cukup banyak. Tapi Artemia ini clean, bersih ya. Jadi Artemia itu sangat penting. Nah, Artemia tuh cuman satu aja problemnya dengan Artemia, kita harus tetasin dulu, jadi butuh waktu. Nah, kita butuh alatnya juga. Nah, hari ini kita akan coba bikin alat kultur Artemia. Oke guys, saksikan pembuatan. Tada, ini dia media utama atau bahan utama untuk membuat kultur Artemia. Seperti teman-teman lihat, ini ada botol 1,5 liter dari minuman bersoda ya. Kenapa Lexi pilih ini? Kenapa bukan botol dari air mineral? Jadi karena sepertinya menurut Lexi sih ini agak lebih kuat ya buatannya. Karena desainnya untuk soda, jadi menurut Lexi sih bahan yang dipakai itu agak lebih kuat daripada air mineral gitu ya. Nah, banyak sih yang sudah bikin tutorial cara bikin kultur Artemia ini, tapi yang Lexi buat ini akan sedikit berbeda. Oke, pertama tadi pemilihan botolnya, pilih botol yang bersoda ya. Kebetulan ya, ini ukuran yang 1,5 liter. Karena ukuran 1,5 liter bagus banget karena kita bisa pakai untuk kultur Artemia dari yang size-nya kecil sampai size-nya kecil, dari yang sedikit sampai nanti yang agak banyak kan bisa dipakai ini. Nah, kebanyakan orang kalau pakai botol ini mereka potong di sini gitu ya, di tengah-tengah sini ya. Tapi tanpa mereka sadarin, tanpa teman-teman sadarin, jika kita potongnya di tengah, kekuatan botol ini nanti akan semakin lemah gitu ya. Kenapa? Karena kekuatan botol itu ada di bagian bawah, karena ini pasti diperes dan ini kuat sekali, sama di bagian bawah untuk dia berdiri tadinya gitu ya, sehingga dia bisa berdiri dan bisa diletakin. Ini pasti di sini bahannya lebih kuat. Sehingga sarannya Lexi saat teman-teman bikin alat kultur ini jangan dipotong di sini, biarkan aja panjang, atau juga nggak ada masalah ya. Nah, orang-orang kenapa pengen motong di tengah? Karena mereka pengen ngambil bagian bawah ini untuk dijadikan tatakan ngeletakinnya gitu. Tapi kalau Lexi milih botolnya dipakai keseluruhan gitu ya. Tapi botol ini nanti bukan diletakin di tatakan seperti ini, bukan berdiri tapi nanti digantung. Kita akan bikin gantungannya di sini gitu ya. Nah, cara ngebolonginnya jangan dibolongin percis juga di lingkaran luar sini, karena sama aja dengan motong di sini ya, jadi kurang kuat. Nah, potongnya itu benar-benar di tengah-tengah dari lekukan-lekukan dasarnya ini gitu. Jadi teman-teman lihat, cukup lah. Nah, tujuannya dibolongin ini adalah kita ingin mempermudah kita saat memasukin nanti garam. Ada salah satu media supaya netas telurnya cepat tuh pakai garam gitu, karena Artemia itu kan hidupnya kan di laut ya. Nah, untuk masukin garam, nanti untuk masukin sedikit baking soda untuk mempercepat juga, terus untuk memasukin Artemianya sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi, tolong dipotongnya jangan di tengah-tengah, tapi potongnya di atas, dan jangan semua diambil ya, setengah aja, sehingga ini kuat. Jadi kalau di teman-teman lihat nih kuat ya. Oke, ini sebagai wadah utamanya untuk nanti Artemia akan kita tetaskan gitu ya. Terus yang kedua, cara kerjanya dulu nih ya. Cara kerjanya adalah nanti kita akan masukin di sini
pakai aerator, selang aerator. Nggak usah pakai airstone ya, karena kebanyakan orang pakai airstone, tapi kali ini Lexi nggak pakai airstone gitu ya. Karena kalau pakai airstone itu kita butuh tenaga yang lebih kuat juga aeratornya untuk mendorong gitu. Jadi kalau lebih baik polos aja, sama aja hasilnya. Yang penting kekuatan aerasinya atau aerator itu kenceng gitu, jangan lambat ya. Nah, nanti kita dorong pakai selang dari aerator, ada selang ke sini, dorong gelembung ke atas sehingga dia muter. Ada sirkulasi yang sangat kencang di dalam ini. Itu akan menstimulus telur-telur si Artemia itu untuk menetas. Biasanya kalau yang Artemia yang bagus itu 1x24 jam tuh sudah menetas gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang butuh agak lebih lama. Nah, oleh sebab itu kita butuh beberapa bahan yang nanti akan Lexi jelaskan di video yang lain lagi gitu ya. Tapi kali ini kita bikin alat penetasannya aja ya. Oke, setelah ini wadah utamanya, kita juga butuh tutup botol. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan sebentar. Nah, ini tutup aslinya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ini, dipasang ke sini gitu ya. Lalu teman-teman bolongin tengahnya, dan teman-teman kasih yang namanya selang langsung masuk ke sini juga nggak apa-apa, pakai airstone juga nggak apa-apa. Baru nanti dilem, pakai lem tembak ya, boleh seperti itu. Tapi kali ini Lexi pengen berbeda. Nah, Lexi menggunakan, tada, ini dia. Nah, ini adalah tutup untuk tabung CO2 DIY ya. Tabung CO2 DIY ini ada dua saluran ya, kepala ke atasnya sama ke bawahnya, tapi yang satu Lexi potong. Nah, rencananya untuk yang tidak dipotong ini nanti Lexi akan bikin sebagai sumber udaranya atau dari aerator untuk membuat aerasi di dalam botol gitu ya. Sedangkan ini sedikit Lexi potong, nanti dirapihin lagi. Untuk apa? Untuk proses ngeluarin Artemianya nanti dari botol. Jadi antara selang aerasi, aeratornya sama selang untuk ngeluarin Artemia itu berbeda gitu ya. Sehingga nggak campur lah, biasanya agak sedikit jorok kalau digabungin ya, ribet. Tapi coba sekarang Lexi bereksperimen untuk bikin ini, apakah nanti hasilnya bagus atau tidak. Kita coba ya. Tapi ini kenapa dipotong? Karena kalau misalnya terlalu tinggi seperti ini, takutnya saat kita mau mengeluarkan Artemianya ya, dia nggak cepat keluar, ada yang tersangkut, ada yang nyangkut. Tapi kalau dengan begini mudah-mudahan Artemianya akan lebih cepat. Nanti kita akan rapihin lagi ya. Nah, lalu ini yang Lexi bilang tadi, ini adalah katup yang akan kita pakai ya. Enaknya pakai ini adalah saat nanti selang masuk ke sini kita bisa kencengin pakai bautnya ini ya, sehingga nanti tidak ada udara yang keluar, atau Artemia juga tidak ada yang keluar dari sela-sela gitu ya, karena dia ada dua katup yang memakai tutup katup ulir lah ya. Seperti itu. Nah, untuk yang aerator ini Lexi kasih selang, kebetulan ini Lexi pakai selang CO2 yang warna hitam. Harganya ini sekitar 5.000 semeternya, tapi worth it ya, karena ini kuat sekali, keras sekali, sehingga nantinya pada saat kita menggunakan alat ini, saat ditekuk ini nggak gampang ketekuk gitu ya, sehingga tidak peluang untuk ini berhenti beroperasi itu kecil sekali. Tapi kalau pakai selang yang lembek kadang-kadang suka kelipet ya. Nah, nanti ini akan disambungkan ke aerator ya, selang ini ke aerator. Lalu yang di satunya lagi nanti akan Lexi pakai juga selang gitu ya, selang yang transparan aja untuk mengeluarkan Artemia dari dalam botol ya. Dari dalam botol pakai yang transparan supaya kita bisa melihat Artemianya keluar dengan lancar atau tidak. Oke. Nah, itu bahan-bahannya. Nah, nanti terakhir kita akan bikin kaitannya di sini ya, kaitannya di sini supaya nanti kita bisa gantungkan. Nah, rencananya karena Lexi nggak punya tali yang cukup kuat, nah Lexi juga nanti akan pakai selang hitam ini juga sebagai tali untuk menggantungkan alat ini. Mari kita buat ya. Oke. Nah, ini seperti teman-teman lihat, hasil potongannya sudah rapi. Lubangnya juga sudah kita gedein gitu ya. Nah, ini akan mempermudah nanti Artemianya untuk keluar ya, yang ini. Jadi kalau teman-teman nggak punya Dremel atau nggak punya gerinda, teman-teman bisa pakai amplas yang biasa atau kertas pasir yang biasa.
atau bisa juga pakai pisau seperti ini atau pakai tang seperti ini ya. Yang penting rapi ya, nggak terlalu rapi juga sih nggak apa-apa, yang penting dia udah pendek aja jadi mempermudah timnya untuk keluar ya. Exi akan coba dulu tes ini jika dikasih air ada rembesan atau tidak. Jika ada rembesan, karena sebenarnya di dalam ini sudah ada karetnya ya. Tutup tabung CO2 ini udah ada karetnya. Harusnya sih kalau misalnya pas dengan ukuran ini harusnya nggak rembes. Tapi kalau rembes nanti kita kasih lem tembak. Iya. Sepertinya sih nggak ada rembesan ya, karena di dalamnya sudah ada air sebenarnya. Tidak ada rembesan sepertinya, aman. Jadi kita tidak perlu pakai lem tembak ya, kita cukup pakai seperti ini aja. Tapi kalau teman-teman mau lebih aman, ini bisa dikasih lem tembak juga pinggir-pinggir itu supaya lebih kuat ya. Oke. Ini selang yang untuk mengeluarkan artemianya, ya kita pakai yang transparan ya. Ini juga sama, ini juga selang CO2, lebih kuat daripada selang aerator ya. Nah, dengan adanya katup penutup ini, maka dia akan lebih kuat. Ini ditarik juga lebih kuat, lebih rapi ya. Sekarang kita akan bikin lubang untuk gantungannya. Sudah. Lubang untuk gantungannya. Kita akan pakai. Selanjutnya kita sebagai gantungannya kita akan pakai selang CO2 yang ini juga ya.
teman-teman bisa melakukan pengikatan ujung selang seperti ini ya, supaya nanti dia bisa ngunci di lubang yang kita bikin untuk gantungan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jika teman-teman ragu dengan hasil ikatannya, teman-teman bisa tambahkan lem tembak juga supaya lebih kuat ya. Nah, kira-kira seperti inilah jadinya nanti. Ya, tuh. Ya kan? Itu tinggal digantungkan. Tambahkan lem tembak dulu ya. Oke, sambil menunggu lem tembaknya panas. Nah, Artemia itu kan sensitif banget dengan cahaya. Jadi begitu dia melihat cahaya, Artemia biasanya akan langsung mendekati sumber cahaya. Nah, ada baiknya botol ini setengahnya dibikin berwarna gelap, yang sebelah atas ya. Sehingga nanti pada saat panen, bagian atas ini tinggal kita tutup dengan sesuatu gitu ya. Dan ini bagian ini gelap, dan di bawah ini kita kasih cahaya lampu atau senter ya, sehingga saat kita mau panen Artemia, kita biarkan sama 15 menit sampai dengan setengah jam, Artemianya akan turun semua ke bawah, dan itu akan mempermudah kita untuk panen ya. Kita tinggal buka keran yang akan kita pasang di sini nanti gitu ya. Jadi ini bisa dikasih warna hitam ya, terserah dengan cara apa aja. Bisa dengan menggunakan pilox gitu ya, atau lebih praktisnya menggunakan lakban warna hitam. Lexi akan pakai lakban warna hitam. Yang Lexi pakai ini adalah lakban untuk apa? Lakban jilid namanya kalau di toko-toko buku ya. Ini dibikin aja melingkar mulai dari pertengahan botol sampai ke atas. Nah, teman-teman, seperti ini kira-kira jadinya ya. Bagian tengah sampai hampir ke atas ini sudah ditutupin dengan lakban warna hitam ya. Nanti tinggal pada saat kita ingin panen, kita akan tutup bagian atasnya dengan kain atau dengan apapun yang gelap gitu ya, sehingga nanti di sini di center Artemia akan turun ke bawah menuju ke corong. Ada baiknya kalau teman-teman memilih botol yang bentuknya seperti ini ya, yang mengecil. Jangan yang kotak terus tiba-tiba kecil, itu kurang efektif. Tapi yang modelnya seperti ini lebih bagus ya. Oke. Nah, lakban ini juga salah satunya untuk memperkuat wadah ini ya, karena dia seperti diikat ya. Karena tadi Lexi melihat ada celah ya, atau ada gap antara ujung tutup CO2 DIY ini dengan ujung botol soda ini. Maka Lexi putuskan untuk memberikan reinforce ya, menambah kekuatan ini supaya nanti di kemudian hari tidak ada rembesan gitu ya. Karena kalau kita berhubungan dengan air dan ada tekanan dari atas, biasanya lama-kelamaan akan ada celah sehingga bisa memungkinkan air keluar. Tapi mudah-mudahan dengan diberikan tambahan reinforce dengan lem tembak seperti ini, mudah-mudahan tidak ada rembes di kemudian hari ya. Oke, ini gantungannya udah jadi, turun ke bawah. Kita masuk ke atasnya alat kultur. Tadi juga Lexi udah reinforce di ujung-ujung sini pakai lem tembak juga, supaya untuk menghindari, karena ini akan digantung, jadi butuh kekuatan yang cukup di sini. Ini Lexi rasa udah kuat ya untuk menahan beban air ya, sekitar 1,5 liter atau mungkin 1 liter nantinya. Lalu ini hitam dari 3/4 atas ini hitam sampai ke bawah, itu pakai lakban ya. Teman-teman bisa cat biar lebih rapi, atau teman-teman bisa pakai cara lain, yang penting ini gelap gitu ya. Mau tempel stiker apapun juga bisa gitu ya. Ini juga bisa dicopot lagi lakban ini ya. Lalu di bawahnya menuju arah bawah ke mulut tutup botolnya
ini dibiarkan transparan karena nanti di sini kita akan pakai untuk memberikan sedikit cahaya sehingga pada saat mau panen artemianya turun ke bawah. Ya, begitu turun ke bawah, tadi Lexi bilang ini ada dua saluran gitu ya. Yang warna hitam ini akan kita sambungkan ke aerator untuk memberikan udara nantinya ke dalam wadah ini untuk mengkultur artemia. Terus yang ini adalah untuk panennya. Nanti di ujungnya ini kita akan kasih keran ya, keran besi atau keran plastik juga nggak masalah gitu ya. Ini nanti bisa dibuka tutup. Saat udah selesai aerasinya kita matikan, lalu kerannya kita buka untuk panen artemia ya. Nah, sudah selesai bro semuanya ya. Semoga tutorial pembuatan alat kultur artemia ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam membudidayakan ikan gapi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya yang pastinya berhubungan dengan gapi. Sampai ketemu. Jika teman-teman ada saran, masukan, dan apapun itu pertanyaan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Lexi Mewi, tolong di subscribe supaya Lexi Mewi tetap semangat, supaya Lexi tetap semangat membuat video-video yang berhubungan dengan budidaya ikan gapi. Oke, see you bro.